Perkenalkan, nama saya Devrianto Putra Putal Kahali, NIM 2019-51004, program studi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia, permukaan dan antarmuka, adsorpsi dan koloid. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu elektrokimia. Elektrokimia adalah serangkaian pemisahan muatan yang terjadi di dalam media cair seperti larutan. Pemisahan larutan homogen dengan elektrokimia menerapkan prinsip dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana salah satu zat dipisahkan nantinya akan mengalami pengendapan menjadi bentuk padatan sehingga dapat dipisahkan dari larutannya. Di dalam elektrokimia juga melibatkan dua buah elektroda penghantar, yaitu anoda dan katoda. Jenis sel elektrokimia. Terdapat dua sel elektrokimia, yaitu sel volta dan elektrolisis. Nah, sel volta itu sendiri dikenal sebagai sel galvanik, merupakan sel elektrokimia yang pertama kali ditemukan pada tahun 1800-an oleh Alessandro Volta dan Luigi Galvani. Hingga saat ini, sel volta ini telah berkembang menjadi komponen baterai seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam pengertiannya, sel volta adalah sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik proporsional. Sel volta memiliki prinsip kerja, yaitu ketika dua plat logam yang berbeda sebagai elektroda secara bersamaan direndam dalam larutan elektrolit yang memiliki reaktivitas lebih tinggi dengan plat tersebut, maka hal ini akan menyebabkan ion logam di dalam larutan sebagai ion bermuatan positif dan meninggalkan elektron bebas pada plat. Oleh karena itu, plat logam menjadi bermuatan negatif. Nah, kita perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan sel volta sederhana di mana asam sulfat H2SO4 menjadi larutan elektrolit dalam reaksi tersebut. Sedangkan dua logam sebagai elektroda, yaitu Zn atau Zn dan juga tembaga atau Cu. Kedua elektroda tersebut dihubungkan dengan sebuah konduktor yang terdapat lampu untuk membuktikan keberadaan arus listrik. Nah, yang berikut sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah jenis lain dari sel elektrokimia, di mana sel elektrolisis ini bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan sel volta. Sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang mendorong terjadinya reaksi kimia dengan adanya aliran listrik di dalamnya. Sel elektrolisis bekerja dengan digunakan juga dua elektroda yang direndam dalam larutan elektrolit, di mana kedua elektroda yang digunakan memiliki perbedaan potensial dengan adanya sumber listrik, sehingga menyebabkan salah satu elektroda bermuatan positif sedangkan satu lainnya bermuatan negatif. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Digunakan larutan NaCl sebagai larutan elektrolit dan dua buah elektroda sebagai anoda dan katoda, serta dialiri oleh listrik melalui sebuah baterai. Ketika arus listrik dialirkan, maka elektroda akan bermuatan positif dan negatif. Elektroda positif akan menarik ion Cl- dalam larutan, sedangkan elektroda negatif akan menarik ion Na+ dalam larutan NaCl. Perbedaan sel volta dan elektrolisis. Untuk memperjelas, berikut ini adalah perbedaan yang ada dalam sel volta dan elektrolisisnya. Antara lain, yang pertama, sel volta. Reaksi kimianya menghasilkan energi listrik. Terus yang berikut digunakan dua elektroda logam berbeda. Yang berikut anoda bermuatan negatif, katoda bermuatan positif. Dan yang terakhir, reaksinya spontan. Kalau elektrolisis, dia energi listriknya menghasilkan reaksi kimia, digunakan dua elektroda inert yang sama, anoda bermuatan positif, katoda bermuatan negatif.
dan reaksinya tidak spontan. Nah, materi yang berikut yaitu tentang permukaan dan antarmuka. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Tegangan permukaan mempunyai satu din dan dalam CGS. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur. Mempunyai satuan din per centimeter. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adsesif dan fase cair yang membentuk suatu antarmuka adalah lebih besar daripada bila suatu fase cair dan suatu fase gas berada bersama-sama. Jadi, bila cairan bercampur dengan sempurna, tidak ada tegangan antarmuka yang terjadi. Nah, berikut ini tabel penggolongan antarmuka. Fase, tipe, dan contoh antarmuka. Fase yang pertama itu gas. Tidak ada kemungkinan ada antarmuka. Terus yang berikut gas atau cair. Permukaan cair air yang berada di atmosfer. Terus yang berikut gas atau padatan. Permukaan padatan bagian atas meja. Cairan atau cairan antarmuka. Tipe dan contoh antarmuka. Antarmuka cairan emulasi. Yang berikut cairan atau padatan. Antarmuka cairan padat. Suspensi. Terus yang terakhir padatan atau padatan. Partikel serbuk yang sering mendekat. Nah, yang berikut manfaat dan metode tegangan permukaan. Manfaat tegangan permukaan dalam bidang farmasi. Yang pertama, dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada sediaan obat. Yang berikut, penetrasi molekul melalui membran biologis. Yang berikut, pembentukan dan kestabilan emulasi dan dispensi partikel tidak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Adapun beberapa metode dalam melakukan tegangan permukaan. Yang pertama, metode kenaikan kapiler. Tegangan permukaan diukur dengan melihat ketinggian air atau cairan yang naik melalui satuan kapiler. Metode kenaikan kapiler hanya dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan, tidak bisa untuk mengukur tegangan permukaan, tidak bisa untuk mengukur antarmuka. Terus yang kedua, metode tersiometer Dunoy. Metode cincin Dunoy bisa digunakan untuk mengukur tegangan permukaan ataupun tegangan antarmuka. Prinsip dari alat ini adalah gaya yang diperlakukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium yang diperlukan sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka dari cairan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan adalah yang pertama itu jenis cairan. Pada umumnya cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya besar seperti air, maka tegangan permukaannya juga besar. Sebaliknya pada cairan seperti bensin, karena gaya tarik antar molekulnya kecil, maka tegangan permukaannya juga kecil. Terus yang kedua itu ada suhu. Tegangan permukaan cair turun bila suhu naik, karena dengan bertambahnya suhu molekul-molekul cairan bergerak lebih cepat dan pengaruh interaksi antar molekul berkurang sehingga tegangan permukaannya menurun. Terus yang ketiga adanya zat terlarut. Adanya zat terlarut pada cairan dapat menaikkan atau menurunkan tegangan permukaan. Untuk air adanya elektrolit anorganik dan non-elektrolit, tentu seperti sukrosa dan gliserin, menaikkan tegangan permukaan. Yang berikut surfaktan. Surfaktan zat yang mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan antarmuka. Surfaktan mempunyai orientasi yang jelas sehingga cenderung pada rantai lurus.
Sabun merupakan salah satu contoh dari surfaktan. Yang terakhir yaitu konsentrasi zat terlarut. Konsentrasi zat terlarut atau solut, suatu larutan biner mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan termasuk tegangan muka dan adsorpsi pada permukaan larutan. Nah, yang materi yang berikut yaitu tentang adsorpsi. Peristiwa adsorpsi merupakan peristiwa di mana suatu zat menarik zat lain yang berada di sekitarnya untuk berinteraksi dan berikatan dengan zat tersebut. Proses adsorpsi ini dapat terjadi antara zat yang berada dalam satu fase seperti padat dengan padat atau zat yang berbeda fase, misalnya padat dengan cair. Sedangkan peristiwa yang berkebalikan dengan adsorpsi yaitu desorpsi, yaitu merupakan proses pelepasan suatu materi dari material lain. Terjadinya adsorpsi melibatkan interaksi antar permukaan pada suatu molekul, di mana material adsorben memiliki permukaan dengan tendensi untuk menarik material lainnya, sehingga material adsorbat yang telah terikat akan menempel pada permukaan adsorben. Proses adsorpsi ini banyak dimanfaatkan dalam bidang kimia seperti sebagai katalis, sebagai penjernih air, dan mengurangi pencemaran pada air. Prinsip kerja adsorpsi. Terjadinya adsorpsi ini dikarenakan adanya ketidakstabilan atau dalam bahasa ilmiah dinamakan residual forces pada permukaan suatu zat adsorben, di mana adanya kestabilan ini membuat cenderung berikatan dengan zat lainnya yang cocok untuk mencapai kestabilan. Maka dari itu pada umumnya material adsorben memiliki gugus yang dinamakan dengan sisi aktif, di mana gugus ini berperan penting dalam proses adsorpsi, yaitu dalam berinteraksi dengan molekul adsorbat. Selain adanya interaksi ini, adsorpsi juga bisa disebabkan karena keberadaan rongga ataupun pori pada material adsorben. Material seperti karbon aktif dan zeolit merupakan material berpori yang memiliki luas permukaan besar di dalamnya. Akibatnya adsorbat dapat masuk ke dalam pori dan memenuhi rongga yang ada, sehingga akan terjebak di dalam pori tersebut. Adapun beragam macam adsorpsi dan penjelasannya. Ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, visisorpsi. Visisorpsi merupakan salah satu jenis adsorpsi yang didasarkan pada interaksi yang terjadi antara adsorbat dengan adsorben. Pada adsorpsi secara fisika, adsorbat akan ditarik oleh adsorben dan keduanya akan mengalami interaksi secara fisik, seperti adanya gaya tarik-menarik akibat interaksi van der Waals. Yang berikut, komisorpsi. Komisorpsi adalah jenis lain dari adsorpsi yang merupakan adsorpsi dengan interaksi kimia. Pada kimia sorpsi, antara molekul adsorben dan adsorbat mengalami peristiwa ikatan kimia. Adanya ikatan kimia antara adsorben dan adsorbat akan membuat interaksi kedua material ini lebih kuat. Faktor-faktor yang bisa menjadi pendorong terjadinya adsorpsi ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivasi adsorben. Sebelum suatu material dapat dipergunakan sebagai adsorben, material tersebut dilakukan treatment yang dinamakan sebagai aktivasi. Proses aktivasi ini bertujuan untuk membuat material adsorben tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap zat lain. Yang berikut, luas permukaan adsorben. Surface area atau luas permukaan juga memiliki peran penting dalam proses adsorpsi, karena peristiwa ini melibatkan permukaan dari adsorben. Semakin luas permukaan suatu material adsorben, maka material itu akan memiliki kapasitas adsorpsi yang semakin besar. Yang berikut, waktu kontak. Pada umumnya semakin lama kita mencampurkan adsorben dengan adsorbat, maka interaksi yang terjadi
juga akan semakin besar. Hal itu dikarenakan pada proses adsorpsi terkadang adsorbat harus melalui difusi, di mana proses ini juga memerlukan waktu. Yang berikut pengaruh temperatur. Suhu lingkungan juga sangat berpengaruh pada proses adsorpsi, karena pada proses dasarnya adsorpsi mengikuti prinsip Le Chatelier pada kesetimbangan kimia, di mana semakin tinggi suhu maka proses adsorpsi akan menurunkan, sedangkan suhu rendah maka reaksi akan cenderung ke arah kanan. Yang berikut pengaruh tekanan. Pengaruh tekanan ini bisa terjadi pada adsorpsi molekul gas, di mana kenaikan tekanan adsorbat dalam hal ini yaitu gas, maka akan meningkatkan kemampuan adsorpsi dan adsorpsen. Yang terakhir, materi tentang koloid. Sistem koloid merupakan campuran dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarut, tersebar merata di dalam fase pendispersi atau pelarut. Koloid termasuk dalam campuran metastabil, artinya campuran ini seolah-olah stabil, tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Ukuran partikel koloid berada di antara larutan dan suspensi, yaitu sekitar 1-100 nm. Berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya, koloid dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi atau parfum, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. Yang kedua, sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya padat, disebut sol padat. Contohnya jenis sol cair adalah tinta, sol belerang, dan sol emas. Contoh sol padat adalah kaca hitam, intan hitam, dan panduan logam. Yang berikut emulasi. Emulasi merupakan jenis koloid di mana fase pendispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga cair, lalu ada bedanya dengan larutan. Pada emulasi, kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal ini karena adanya peran zat pemulasi. Contohnya emulasi adalah konsen di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. Yang berikut buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contohnya koloid buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa atau buih padat, dan batu apung. Yang berikut gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersinya mampu mengadsorpsi medium pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisitasnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. Sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu John Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala terhamburnya bekas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. Yang berikut gerak Brown. Pada tahun 1827, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid
Pengamatan ini membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak menentu. Yang berikut adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya saat Queen-Perrine menjernihkan air menggunakan tawas. Tawas digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam air. Yang berikut muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Yang berikut koagulasi koloid. Koagulasi merupakan peristiwa mengumpulnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. Contohnya adalah saat Queen-Perrine menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan membentuk suatu endapan. Yang berikut koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Yang berikut dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dan ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semipermeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Yang berikut elektroforesis. Elektroforesis yaitu metode yang memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. Dan yang terakhir koloid liofil dan liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung dan sekitar koloid. Manfaat koloid dalam kehidupan. Nah, yang pertama, koloid bisa digunakan dalam industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab bahan. Yang berikut dalam industri tekstil, koloid bisa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Dalam dunia industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang berikut dalam industri sabun, koloid dihasilkan dalam bentuk emulasi, contohnya sabun deterjen. Dalam industri makan, koloid bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. Yang berikut elektroforesis bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.